Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mika Karnalia. Hari ini pada pertemuan kelima kita akan membahas mengenai elemen-elemen yang ada di kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Sebelum kita masuk ke elemen-elemen apa saja yang ada di kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013, kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian elemen kurikulum. Jadi, elemen kurikulum adalah komponen penting dalam sistem pendidikan yang mencangkup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga evaluasi. Nah, elemen-elemen ini berfungsi untuk merancang dan juga mengimplementasikan kurikulum yang efektif di dalam proses pembelajaran. Lalu, apa saja sih elemen-elemen yang ada di kurikulum 2013? Nah, di kurikulum 2013 ada beberapa elemen, yaitu yang pertama ada kompetensi inti, ada materi pembelajaran, ada standar kompetensi lulusan atau SKL, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian, ada kompetensi dasar, dan juga ada metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, di dalam kurikulum 2013 merupakan acuan utama yang menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan pada setiap jenjang. SKL dirumuskan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di dalam SKL, terdapat 4 aspek utama yang harus dicapai, yaitu sikap spiritual, sikap emosional, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sikap spiritual ini mencakup nilai-nilai keagamaan, moral, sedangkan sikap-sikap sosial itu berfokus pada kemampuan berinteraksi dan juga berkomunikasi dan berkontribusi di masyarakat. Sedangkan sikap pengetahuan itu mencakup pemahaman atau konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, dengan adanya SKL ini diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga karakter yang baik dan keterampilan yang relevan. Lalu yang kedua ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti dalam kurikulum 2013 adalah perangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik di setiap jenjang pendidikan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Kompetensi ini juga berfungsi sebagai pengorganisasian kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran mencapai standar kompetensi lulusan kompetensi inti. Dalam kurikulum 2013 itu terdapat 4 kelompok terkait, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Nah, setiap kelompok kompetensi ini dirancang untuk mendukung perkembangan peserta didik secara holistik, memastikan bahwa mereka tidak hanya menguasai kemampuan pengetahuan saja, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kompetensi ini berfungsi sebagai panduan bagi peserta didik dalam merancang pembelajaran yang terintegrasi dan relevan sehingga mata pembelajaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian kompetensi tersebut. Dengan demikian, kompetensi inti menjadi landasan bagi pengembangan kompetensi dasar yang spesifik di dalam pembelajaran. Lalu, ada materi pembelajaran dan kurikulum 2013. Nah, materi pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini dirancang untuk mendukung pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah diterapkan. Nah, materi ini mencakup berbagai aspek, termasuk perkembangan peserta didik. Di dalam kurikulum ini, materi pembelajaran disusun secara tematik dan juga integratif, yang berarti bahwa berbagai mata pelajaran saling terkait dan mendukung satu sama lain.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan konseptual bagi siswa. Selain itu, materi pembelajaran juga menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kreativitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya menguasai informasi saja, tetapi juga mampu menerapkannya di dalam situasi yang nyata. Lalu, ada kegiatan pembelajaran. Nah, pada kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kreatif, dan juga interaktif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Pendekatan ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah student center, di mana siswa berperan aktif di dalam proses belajar sementara guru berfungsi sebagai fasilitator. Kegiatan pembelajaran itu meliputi berbagai metode seperti diskusi, proyek, eksperimen, dan permainan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi. Nah, selain itu, kurikulum ini juga mendorong penggunaan media sumber belajar yang beragam, termasuk teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan demikian, pembelajaran 2013 ini tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter keterampilan sosial. Lalu, ada penilaian di dalam kurikulum 2013. Nah, penilaian pada kurikulum 2013 ini merupakan proses yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, penilaian ini tidak hanya dilakukan melalui ujian tes tertulis, tetapi juga ini melibatkan berbagai metode seperti penilaian proyek, observasi, penilaian diri. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang berkembangnya siswa. Selain itu, siswa dapat memahami kekuatan di area yang perlu diperbaiki. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat belajar secara aktif, mandiri, dan mengembangkan karakter yang baik. Lalu, ada kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Nah, kompetensi dasar ini memuat kemampuan spesifik yang harus dicapai oleh peserta didik di dalam setiap mata pembelajaran, yang berfungsi sebagai indikator pencapaian kompetensi inti. Kompetensi dasar ini dirumuskan berdasarkan tujuan pembelajaran yang lebih terperinci dan mencakup 3 ranah utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Setiap kompetensi dasar dirancang untuk mendukung perkembangan karakter dan keterampilan abad 21, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di dalam implementasinya, kompetensi dasar ini menjadi acuan bagi siswa dan juga bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian, serta memastikan bahwa proses belajar mengajar kegiatan ini berjalan dengan efektif dan juga efisien. Dengan demikian, kompetensi dasar berperan penting dalam membentuk lulusan yang berkualitas sehingga siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Lalu, ada metode pembelajaran pada kurikulum 2013. Nah, metode pembelajaran di dalam kurikulum 2013 ini dirancang untuk mendukung pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan dengan fokus pada keterlibatan siswa di dalam proses belajar. Berbagai metode digunakan seperti metode pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, eksperimen, dan pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, kurikulum ini mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dalam pembelajaran, sehingga dengan pendekatan ini diharapkan siswa tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi
juga mampu menerapkan konsep dengan konteks nyata dengan mengembangkan karakter keterampilan yang diperlukan pada abad 21. Nah, itulah tadi penjelasan tentang elemen-elemen pada kurikulum 2013. Selanjutnya, kita akan masuk kepada elemen kurikulum merdeka. Elemen kurikulum merdeka ini ada profil pelajar Pancasila, kompetensi inti, kompetensi dasar, metode pembelajaran, dan juga penilaian. Nah, yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka, konsep yang mengembangkan karakter dan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik di Indonesia, profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Setiap dimensi ini dirancang untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sikap dan nilai sesuai dengan individu yang mampu berkontribusi positif dalam masyarakat, menghargai perbedaan, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Nah, kurikulum Merdeka ini menekankan pentingnya pembelajaran konstekstual dan relevan sehingga siswa dapat mengembangkan potensi diri secara optimal di dalam lingkungan yang dinamis. Lalu ada kompetensi inti. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini, kompetensi inti adalah seperangkat kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik di setiap jenjang pendidikan, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terdapat 4 kompetensi inti yang menjadi acuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada kompetensi spiritual yang mencakup sikap, iman, dan juga takwa. Yang kedua, ada kompetensi sosial yang menekankan pada kemampuan berinteraksi dan juga berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, ada kompetensi pengetahuan yang berfokus pada pemahaman konsep informasi. Dan yang keempat, ada konsep keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan kritis, praktis, dan penerapan pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, kurikulum Merdeka bertujuan untuk membentuk peserta didik secara holistik, mampu berpikir kritis, dan beradaptasi dalam perubahan zaman, serta memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, ada kompetensi dasar di dalam kurikulum Merdeka. Nah, kemampuan spesifik yang harus dikuasai oleh peserta didik di dalam setiap mata pelajaran yang berfungsi sebagai indikator pencapaian potensi inti. Nah, kompetensi dasar ini dirumuskan untuk mendukung perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Dalam kurikulum Merdeka, kompetensi ini disusun lebih relevan dan juga konseptual. Selain itu, kompetensi dasar ini juga dirancang untuk mendorong siswa agar aktif dan dalam proses belajar bisa kreatif dan juga mampu berkolaborasi dengan orang lain. Dengan demikian, kompetensi dasar dari kurikulum Merdeka ini berperan penting di dalam karakter dan keterampilan abad 21 serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Lalu, ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini dirancang untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dan juga siswa di dalam proses belajar mengajar. Dengan fokus pada pemberian potensi individu dan pengalaman belajar yang konseptual, kurikulum ini dapat mendorong penggunaan berbagai pendekatan seperti pendekatan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kolaboratif yang memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka juga menekankan penggunaan teknologi dan sumber belajar yang beragam, sehingga siswa
dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan, dan juga diharapkan siswa tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan berpartisipasi dengan perubahan serta mengembangkan karakter dan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir, ada penilaian kurikulum merdeka. Nah, penilaian kurikulum merdeka ini merupakan proses yang komprehensif yang berfokus pada pengukuran perkembangan kompetensi peserta didik secara holistik, mencangkup aspek sikap, pengetahuan, perkembangan, dan juga keterampilan. Penilaian ini tidak hanya dilakukan melalui ujian tertulis, tetapi juga melibatkan berbagai metode seperti nilai proyek, portofolio, observasi, dan penilaian diri yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka di dalam konteks yang lebih nyata. Selain itu, penilaian di dalam kurikulum merdeka juga menekankan pentingnya umpan balik yang konstruktif sehingga siswa dapat memahami kekuatan area yang perlu diperbaiki. Dengan pendekatan ini, diharapkan penilaian dapat mendorong siswa untuk belajar secara mandiri serta mengembangkan perkembangan karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Lalu, kita akan masuk kepada zonasi dan juga domisili yang ada di kurikulum 2013 dan yang pertama adalah zonasi. Zonasi pada kurikulum 2013 merujuk pada sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Di dalam sistem ini, sekolah ditentukan berdasarkan jarak geografis dari tempat tinggal calon siswa, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kualitas antar daerah. Lalu, zonasi pada kurikulum merdeka merupakan pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan pemerhatian. Sistem ini siswa pandang bulu latar belakang sosial ekonomi yang berkualitas. Domisili pada kurikulum 2013 tetap calon PPDB atau peserta didik baru. Faktor penting dalam proses penerimaan peserta. Domisili berfungsi untuk menentukan berdasarkan jarak domisili dalam konteks kurikulum merdeka adalah merujuk pada tempat. Salah satu pertimbangan dalam proses dalam kurikulum merdeka. Nah, sistem zonasi ini untuk menentukan sekolah yang dapat diakses berdasarkan kedekatan geografis. Ini saja materi dari saya. Untuk kurang mohon ampun.